Alhamdulillah baik. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita bisa bertemu, Bu. Mungkin ada kaitannya dengan apa yang saya rencanakan, Bu. Ya Pak. Baik, Bu, kehadiran saya di sini adalah untuk memberikan dukungan terhadap potensi coaching yang ingin Ibu kembangkan nantinya. Maka dari itu saya akan mengamati proses coaching yang akan Ibu laksanakan. Nah, apakah Ibu sudah siap untuk melakukan proses coachingnya? Siap Pak. Dan saya di sini berterima kasih karena Bapak sudah bersedia melihat proses coaching yang akan saya lakukan pada hari ini. Oke, Bu, sebelumnya apa persiapan yang Ibu sudah siapkan terkait kegiatan coaching ini? Persiapan yang sudah saya siapkan ya tentunya adalah yang pertama itu waktu Pak ya. Di sini saya menyepakati waktu dengan Ibu Siti Mutmainnah akan bertemu di sini pada hari ini. Kemudian juga persiapan yang kedua yaitu saya menyiapkan pertanyaan-pertanyaan yang akan saya ajukan kepada Ibu Siti Mutmainnah. Oke, Bu. Sebelum Ibu melakukan proses coaching, ada sedikit yang akan saya bicarakan dulu. Boleh, Bu? Boleh Pak. Oke. Nanti pada saat coaching antara coach dan juga coachee akan saya amati dan juga akan saya nilai sesuai dengan rubrik penilaian coachee seperti apakah sudah sesuai dengan alur tirta atau belum. Kemudian apakah Ibu sudah memberikan pertanyaan yang berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh coachee. Dan juga nanti saya akan mendengarkan respon atau jawaban dari coachee. Apakah sudah sesuai dengan pertanyaan yang nanti Ibu sampaikan. Dan juga jangan lupa juga ya Bu, yang harus disesuaikan juga dengan prinsip coaching, diantaranya kemitraan, proses kreatif, dan juga memaksimalkan potensi. Ya, mungkin sebelum dilakukan observasi ini ada sedikit yang akan saya tanyakan, boleh Bu? Boleh Pak. Untuk yang pertama, kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan dalam proses coaching hari ini? Kompetensi yang ingin saya kembangkan dalam proses coaching hari ini yang pertama yaitu kompetensi dengan kesadaran penuh, kemudian yang kedua mendengarkan aktif, dan yang terakhir adalah mengajukan pertanyaan yang berbobot. Baik Bu, kalau seperti itu jadi Ibu ingin mengembangkan ketiga kompetensi, yaitu kira-kira dari ketiga kompetensi itu mana yang lebih spesifik yang akan Ibu kembangkan? Dari ketiga kompetensi itu yang lebih spesifik yang akan saya kembangkan mungkin ke mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Baik Bu, jadi ada dua yang Ibu akan kembangkan yang lebih spesifik mungkin, mendengarkan aktif, kemudian mengajukan pertanyaan berbobot kepada coach. Oke, baik Bu, kalau seperti itu
Kira-kira Ibu sudah menentukan indikator ketercapaian seperti apa itu? Indikator ketercapaian yang saya inginkan di sini Pak, saya ingin itu coaching itu mendapatkan solusi dari permasalahannya dengan dia yang mengetahui langkah-langkahnya, kemudian dia yang mengetahui cara-cara dalam menyelesaikan masalah. Intinya coaching itu mendapatkan solusi dari permasalahan. Baik Bu. Ternyata indikator ketercapaian setelah coach mengetahui sendiri solusi dari permasalahan-permasalahannya, begitu ya Bu. Ya. Baik, terima kasih atas jawabannya. Saya mohon izin untuk tetap di sini untuk mengobserver kegiatan coaching yang Ibu lakukan. Siapa? Silahkan Ibu melakukan proses coaching dengan coach dengan sebaik-baiknya, dan nanti setelah proses coaching Ibu selesaikan, kita akan ngobrol-ngobrol lagi. Bagaimana Bu? Boleh? Boleh Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Siti Mutmainah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini Bu? Alhamdulillah baik Bu. Alhamdulillah ya. Nah, kemarin Ibu sudah menelpon kan? Katanya ada yang mau diceritakan. Betul sekali Bu. Bisa diceritakan? Ya. Jadi kan saya kan ini Bu, permasalahannya di sekolah itu kan saya biasanya di kelas tinggi, kemudian sekarang itu diturunkan di kelas rendah gitu. Terus jadi saya itu kewalahan untuk memposisikan diri di kelas rendah, karena kan yang saya rasakan apalagi baru pertama-tama masuk itu banyak anak ini yang koprol-koprol di atas meja dan sebagainya, tidak bisa fokus, padahal anak ini itu belum lancar membaca dan ada juga yang belum bisa sama sekali huruf. Itu sih permasalahan saya gitu. Jadi karena sekarang Ibu guru di kelas rendah, yang mana kemarin di kelas tinggi, kemudian saat di kelas rendah Ibu guru menemukan anak yang bisa dikatakan tidak bisa diam begitu ya Bu ya, terlalu aktif sehingga saat pembelajaran dia tidak bisa dikontrol begitu ya. Nah, tapi sebelumnya di sini Bu Guru saya mengingatkan bahwa pembicaraan kita ini nanti sekitar 15 sampai 20 menit ya. Nah, kira-kira dari permasalahan yang Ibu ceritakan tadi itu apa yang ingin Ibu dapatkan dari nanti setelah kita berbicara? Saya sih pengennya itu menemukan solusi Bu ya, solusi terhadap permasalahan yang saya hadapi di kelas. Itu sih Bu. Berarti Ibu ingin menemukan solusi dari permasalahan. Nah, kira-kira ini sebetulnya ada enggak yang sudah Ibu guru lakukan untuk mengatasi permasalahan tersebut? Sebelum kita berbicara ini. Sebelumnya itu kalau waktu di kelas tinggi Bu ya, kalau waktu di kelas tinggi itu saya kalau anak yang kurang aktif, kurang maksudnya tidak mau fokus belajar itu, saya biasanya melakukan ini pembelajaran menggunakan video di kelas tinggi. Kalau ada videonya, anak jadi tertarik begitu, terus kemudian anak itu bisalah fokus melihat video itu. Itu sih yang saya lakukan sebelumnya. Yang dilakukan sebelumnya begitu ya. Nah, berarti sebelumnya Ibu guru memberikan video-video begitu ya. Nah, kalau kita lihat dari permasalahan yang sekarang ini, kira-kira itu permasalahan yang tadi diceritakan itu yang saat ini tuh berada di level berapa? Kalau kita menghitungnya itu dari level 1 sampai 10, kira-kira berada di level berapa? Sepertinya sih karena ini nggak semuanya ya, bervarian. Ada yang sudah di 6, ada yang masih di 5 deh kayaknya. 4. Yang paling rendah itu kayaknya 4. Soalnya betul-betul anak ini kehilangan kendali saat lagi belajar. Berarti itu yang sekarang itu ada di level 4 ya, atau bisa dikatakan level 5 juga begitu ya. Nah, kira-kira ini Bu, pada saat ini
mungkin adanya perubahan atau siswanya itu yang untuk saat ini itu berada di level berapa yang diinginkan? Kalau untuk perubahan yang saya inginkan itu kayaknya di level 8 itu udah bagus itu Bu. Level 8 ya, baik. Berarti kalau ibu mau ke level 8, kira-kira ibu ada ide tidak atau ada rencana atau ada solusi yang mau ibu buat agar apa namanya bisa mencapai level 8? Apa saya harus menerapkan pembelajaran kayak sebelumnya Bu ya, yang melakukan video itu sepertinya bisa deh dilakukan di kelas 2 kalau yang pembelajaran video itu untuk menarik perhatian anak terlebih dahulu. Itu kayaknya Bu ya Yang dilakukan ya, baik. Berarti ibu akan menerapkan pembelajaran dengan menggunakan video pembelajaran. Berarti di sini dia menggunakan teknologi ya Bu ya. Seandainya kalau ibu melakukan pembelajaran dan ibu belum mempunyai hasil atau belum bisa meningkatkan konsentrasi anak siswanya terkait dengan kalau kayaknya yang lebih ini dulu deh, pembelajaran berdiferensiasi kayaknya cocok itu kita lakukan Bu, di kelas saya. ya, baik, betul sekali Bu ya, pembelajaran berdiferensiasi, karena kan pembelajaran berdiferensiasi itu nanti bagaimana kita melakukan pembelajaran itu sesuai dengan kesiapan belajar murid dan gaya belajar murid. Kayaknya cocok juga. Ibu ada 2 solusi ya. Yang pertama adalah tentang menggunakan teknologi dalam pembelajaran dengan memberikan video-video pembelajaran. Yang kedua yaitu menggunakan pembelajaran berdiferensiasi dengan berkolaborasi dengan Ibu Dewi. Nah, kira-kira dari 2 rencana itu Ibu mana yang paling tepat yang akan Ibu gunakan terlebih dahulu? Kalau untuk saat ini sih kayaknya video itu dulu deh Bu. Kalau seumpama itu belum berhasil, nanti saya akan coba melakukan pembelajaran berdiferensiasi, karena kan pembelajaran berdiferensiasi ini saya membutuhkan rekan saya ya yang bisa membantu saya begitu, sedangkan rekan saya ini nggak berada di sekolah. Jadi mungkin untuk mengawali perubahan di sekolah, mungkin saya akan melakukan pembelajaran bervideo itu. Berarti Ibu di sini akan mengambil rencana yang pertama ya, yaitu melakukan pembelajaran menggunakan teknologi atau memberikan video pembelajaran. Baik Bu. Nah, kira-kira rencana Ibu yang tadi dengan menggunakan teknologi dalam pembelajaran, dengan memberikan video pembelajaran, itu kapan akan dilaksanakan? Kalau anak rendah itu kan mungkin agak lama Bu ya. Kayaknya 1 bulanan deh Bu, saya bisa mengetahui hasil dari apa yang saya terapkan di kelas. 1 bulanan ya, kayak hasilnya. Tapi mulainya kapan ini? Kalau mulainya besok. Saya akan mulai mencari video-video yang pas untuk pembelajaran di kelas. Jadi besok saya akan mulai praktekannya. Berarti besok sudah Ibu mulai mempraktikannya atau menggunakan rencana yang pertama ya, dan melihat hasilnya bulan depan ya. Baik Bu, berarti bulan depan saya bisa datang ke sekolah Ibu lagi ya, kita berbincang-bincang lagi, bisa? Iya bisa ya. Oh iya Bu, nanti kalau seumpama 2 mingguan saya tidak berhasil atau 3 mingguan itu boleh nggak saya inikan nanti untuk kedepannya untuk diubah ke diferensiasinya dan menghubungi Ibu ya, kapan bisa kita ngobrol kembali. Tadi kan Ibu sudah mungkin 2 rencana. Kalau rencana satunya tidak berhasil, bisa nanti pakai rencana itu. Nanti tinggal dikomunikasikan kepada saya bahwa Ibu ini belum berhasil dan saya menggunakan rencana kedua, jadinya untuk pemantauannya di bulan apa, itu bisa dikomunikasikan ya Bu ya. Oke, baik. Berarti pembicaraan kita sudah selesai Bu ya, karena Ibu sudah menemukan solusi. Bahkan ada 2 rencana lagi Bu ya. Tetapi di sini sebelum kita mengakhiri pembicaraan kita ini, bagaimana perasaan Ibu setelah berbincang-bincang dengan saya
alhamdulillah sih setelah ini kan, setelah berbincang dengan ibu, tadi saya merasa khawatir, resah, terus gelisah, kewalahan. Setelah ngomong sama ibu, alhamdulillah plong ada solusi yang saya dapatkan begitu. Setidaknya ada perencanaan awal yang saya akan lakukan. Ya, alhamdulillah ya. Dan sampai bertemu kembali, tinggal dikomunikasikan kepada saya, dan mudah-mudahan apa yang ibu rencanakan, apa yang ibu ingin lakukan itu berjalan lancar dan sesuai dengan tujuan atau apa dari yang ibu inginkan tercapai. Itu ya. Ya, terima kasih sebelumnya ibu ya. Ya, sama-sama. Ibu Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah Ibu Media, coachingnya berjalan dengan baik dan sangat lancar. Ya, tadi saat sebelum melakukan coaching saya sempat menanyakan tentang indikator sebelum melakukan coaching, ya. Indikator ketercapaian yang ibu ingin lakukan. Nah, dari indikator ketercapaian yang diinginkan itu, ibu bisa menyebutkan kembali apa indikator tersebut? Baik Pak, alhamdulillah saya sudah menyelesaikan proses coaching ini sesuai dengan alur tirta, yang mana tadi saya sudah menanyakan tujuan dari coaching ini. Kemudian tadi juga saya sudah mengidentifikasi permasalahan dari coaching. Kemudian di sana juga saya sudah menanyakan juga rencana aksi dari coaching tersebut, begitu Pak. Baik Bu, menurut saya observer ibu bagus sekali yang sudah menjalankan coaching sesuai dengan alur tirta, di mana ibu sudah menanyakan tujuan, melakukan identifikasi terhadap permasalahan coaching, kemudian sudah mengajukan pertanyaan berbobot sehingga coaching bisa leluasa dan menemukan solusinya. Selain itu, pada coaching ini ibu juga sudah menerapkan prinsip coaching. Selamat ya Bu. Iya, terima kasih Bapak. Baik Bu, sebelum kita akhiri, saya ada pertanyaan satu lagi. Dari yang sudah ibu lakukan, tadi, kompetensi apa lagi yang ingin ibu kembangkan? Kompetensi yang ingin saya kembangkan adalah mengajukan pertanyaan yang berbobot, gitu. Karena dengan kita mengajukan pertanyaan berbobot dan mengetahui kata kuncinya, maka coaching itu bisa menemukan solusinya sendiri dari permasalahan-permasalahan. Gitu Pak. Luar biasa sekali Bu Media. Tadi ibu sudah menerapkan tirta, itu luar biasa. Di situ sudah terlihat kembali kalau ibu itu sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Karena dari yang saya lihat, respon coach itu sudah menyampaikan apa-apa yang sesuai dengan yang diharapkan. Luar biasa sekali Ibu, lebih menggalinya lagi. Nah, di lain kesempatan dan berbagi pengalaman lagi, kira-kira apakah Ibu akan menyempatkan diri untuk dilakukan observer? Ya, baik Pak. Kalau gitu cukup sampai di sini Bu Media. Saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Pak Boy? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Saya dengar kemarin Pak Boy mau minta saya ya untuk menjadi observer pada saat Pak Boy akan melakukan coaching bersama rekan Pak Boy. Apa benar Pak Boy? Benar Bu Mut, jadi saya rencananya hari ini akan melaksanakan coaching dengan Ibu Widya Stuti. Oke. Sebelumnya Pak Boy, apa sih persiapan Pak Boy untuk melakukan coaching dengan Ibu Widya? Siap Bu. Saya sudah menyiapkan dan saya berterima kasih kepada Ibu telah bersedia mengamati proses coaching yang saya lakukan nanti. Oke. Sebelum melakukan observer, apa namanya? Sebelum melakukan coaching Pak Boy, saya ingin bertanya sedikit, saya boleh? Boleh Bu? Oke, begini Pak Boy, untuk yang pertama, kompetensi apa yang ingin Pak Boy kembangkan dalam proses coaching yang nanti akan Pak Boy lakukan? Yang jelas Ibu Mut, terkait coaching yang saya akan lakukan itu yang paling pertama saya lakukan itu adalah melakukan observasi, kemudian menentukan masalah yang akan saya bahas bersama coach nantinya Bu Mut. Oke Pak. Jadi yang kedua pertanyaannya, indikator apa yang Bapak akan kembangkan nanti di saat coaching itu? Indikator yang Ketercapaiannya. indikator ketercapaian yang saya akan pertanyakan atau selesaikan pada saat coaching itu adalah yang pertama tentang kehadiran penuh, ya, tentang kehadiran penuh. Yang kedua mendengarkan aktif, dan yang ketiga mengajukan pertanyaan yang berbobot kepada coaching. Baik Pak, sebelum kita akhiri nih, nanti Pak ya, di saat Bapak akan melakukan coaching, saya akan mengamati, izin saya akan mengamati proses coaching Bapak dengan Bu Widya. Ya Pak ya? Gih, silakan Bu, silakan. Siap, kita mulai sekarang ya Pak. Gih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Widya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Bu Widya hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik juga. Ya, saya dengar Ibu Widya menyampaikan sesuatu. Ibu mau menceritakan apa? Begini Pak, di sekolah saya itu ada masalah. Selama beberapa tahun saya di sekolah itu, saya melihat kok siswa-siswa saya itu dalam belajar itu bosan Pak. Setelah saya amati, ternyata rekan-rekan di sekolah saya itu menggunakan pembelajaran yang model lama, yaitu hanya menggunakan metode ceramah. Sedangkan kan seperti yang kita ketahui, sekarang ini kan teknologi itu lagi marak-maraknya ya Pak ya. Nah, seharusnya mereka itu kan memanfaatkan teknologi dalam pembelajaran itu, biar siswa-siswa itu tidak bosan, begitu Pak. Baik Bu. Jadi Ibu ingin menyampaikan materinya lebih bervariatif. Kemudian kira-kira setelah kita berbincang-bincang ya 15 sampai 20 menit, apa sih yang Ibu harapkan? Yang saya harapkan di sini itu rekan-rekan di guru di sekolah saya itu bisa menyampaikan materi itu
itu lebih bervariatif Pak, biar anak-anak itu tidak bosan dalam belajar. Baik Bu, jadi ada perubahan dalam cara penyampaian materi dia Bu ya. Kira-kira perubahan cara penyampaian materi yang seperti apa yang Ibu inginkan? Yang saya inginkan sih dengan memanfaatkan teknologi itu Pak, karena sekarang kan banyak sekali pembelajaran yang menggunakan teknologi, seperti kan bisa kita menggunakan quizzes atau paling tidak ya bisa menggunakan PowerPoint, itu sudah cukup sih menurut saya Pak. Baik sekali Bu. Jadi perubahan dalam cara penyampaian materi yang Ibu kira-kira lakukan nanti, cara penyampaian materi yang lebih bervariatif, misalkan dengan model-model yang sekarang ini yang lagi maraknya itu, yang ingin Ibu lakukan, begitu ya Bu? Baik, jadi intinya ingin penyampaian materi lebih bervariatif. Jadi kalau misal itu adalah kondisi yang ideal dan ada levelnya dari mungkin 1 sampai 10, begitu kira-kira kondisi atau situasi Ibu ini berada di level berapa? Kalau saya lihat sih yang sekarang meskipun di sekolah saya itu banyak guru yang muda, kalau saya lihat kayaknya masih berada di level 5. Baik Bu, kalau seperti itu masih level 5 ya Bu ya untuk saat ini. Kira-kira pada saatnya nanti, pada saat ingin adanya perubahan seperti yang Ibu rencanakan, Ibu ingin ke level berapa? Yang saya inginkan kalau kita melihat keadaan yang sekarang dengan banyaknya guru-guru yang muda, hanya beberapa yang senior, kayaknya saya ingin di level 8. Di level 8 ya Bu ya. Untuk mencapai level 8 seperti yang Ibu rencanakan, kira-kira Ibu ada ide atau rencana atau mau berbuat apa terhadap rekan-rekan guru di sekolah Ibu supaya rencana Ibu itu tercapai? Kalau ide, mungkin saya akan melakukan pendampingan individu mungkin Pak, yaitu mentoring guru secara bergilir untuk bagaimana kita bisa memanfaatkan teknologi itu dalam pembelajaran. Baik, jadi Ibu rencananya akan mengadakan monitoring ya atau pendampingan secara individu seperti itu Bu ya. Selain monitoring secara individu, adakah strategi lain yang Ibu bisa lakukan kira-kira? Kalau selain pendampingan individu, mungkin di sini saya bisa berkonsultasi dengan kepala sekolah Pak, untuk melakukan atau melaksanakan pelatihan atau workshop di sekolah dengan memanfaatkan komunitas belajar yang ada di sekolah. Gitu. Saya akan membicarakan dulu kepada kepala sekolah untuk melakukan pelatihan. Baik, jadi pilihannya, pilihan yang dua ini mau melakukan monitoring, pelatihan atau workshop, termasuk juga komunitas belajar. Itu Ibu berkonsultasi dulu dengan kepala sekolah untuk membuat rencana tersebut. Nah, di antara yang kedua itu, rencana yang dua itu, kira-kira yang nyaman bagi guru-guru di sekolah yang mana Bu kira-kira? Kalau saat ini sih Pak, kayaknya saya berencana yang pertama dulu, akan melaksanakan pendampingan individu
intinya untuk saat ini ibu lebih memilih monitoring dan mengedepankan apa yang menjadi rencana baik itu dengan metode monitoring. Kira-kira kapan ibu akan melaksanakannya monitoring itu? Kayaknya sih secepatnya saya, karena ini sudah saya lihat mendesak juga biar anak-anak itu bisa melaksanakan. Dan lebih cepat lebih baik. Oh iya, betul. Minggu depan ibu akan melakukan rencana monitoring tersebut, dan adakah yang membantu ibu nanti dalam pelaksanaannya? Kalau yang membantu sih karena di sekolah itu ada guru yang pintar juga dalam teknologi Kak, yang sering juga memanfaatkan teknologi. Nanti mungkin saya akan minta bantuannya, bantuan Pak Guru Yakma. Saya akan berkolaborasi gitu dalam mentoring rekan-rekan guru yang lain. Oh begitu. Jadi ibu akan melakukan kolaborasi dengan rekan ibu di sekolah, dan termasuk juga dengan alat dan sarana dan prasarana di sekolah. Oke, baik Bu, kita sudah berada di akhir sesi perbincangan hari ini, karena sudah jelas apa yang ibu sampaikan, apa yang ibu ingin laksanakan. Apakah ibu berhasil atau tidak nantinya kita lihat pada perjalanannya Bu, tapi mudah-mudahan berhasil ya Bu, dan saya yakin ibu bisa. Kita bertemu lagi nanti di kesempatan yang lain, tapi sebelumnya kira-kira apa yang ibu dapatkan dari perbincangan kita saat ini Bu? Yang saya dapatkan sih saya mendapatkan solusi dari permasalahan saya tadi, dan bahkan di sini Bapak sudah membantu saya untuk menemukan cara atau langkah saya untuk mengatasi masalah tersebut. Kemudian setelah perbincangan ini, bagaimana perasaan ibu sekarang? Perasaan saya sih lumayan lega Pak ya, karena sudah mendapat pencerahan, atau sudah ada dukungan dari Bapak juga terkait rencana-rencana saya. Oke baik Bu, mudah-mudahan kita bisa bertemu kembali dan ngobrol-ngobrol lagi, dan mudah-mudahan apa yang ibu rencanakan berjalan dengan sebaik-baiknya. Untuk itu kita akhiri. Bagaimana Bu? Baik Pak. Kita sama-sama akhiri Bu dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Pak Boy ya, Ya Bu. proses coachingnya berjalan dengan baik dan lancar. Tadi sebelum melakukan coaching saya sempat menanyakan tentang indikator Pak ya, indikator ketercapaian yang Bapak harapkan atau inginkan tadi sebelum melakukan coaching. Apa saja sih yang sudah Bapak lakukan tadi terkait indikator tersebut? Sebelumnya terima kasih Bu. Alhamdulillah tadi memang saya sudah menyelesaikan proses coaching, dan berdasarkan hasil coaching tadi saya sudah melaksanakan sesuai dengan alur kita. Saya sudah menanyakan tujuan sesuai alur percakapan. Kemudian saya mengidentifikasi dengan cara menanyakan kepada coaching informasi terkait dengan permasalahan. Kemudian saya sudah menanyakan juga rencana aksi yang ingin dilakukan.
Baik, menurut saya sebagai observer juga Bapak sudah melakukan dan menjalankan proses coaching sesuai dengan alur kita ya Pak ya. Di mana Bapak tadi itu menanyakan tujuan, melakukan identifikasi terhadap permasalahan coaching, kemudian sudah mengajukan pertanyaan berbobot sehingga coaching ini bisa luasa dan menemukan solusinya sendiri. Dan selain itu pada coaching ini Bapak juga sudah menerapkan prinsip coaching. Selamat ya Pak ya. Ya Bu, terima kasih. Baik Pak, sebelum kita akhiri nih Pak, saya ada pertanyaan satu lagi ya. Dari yang sudah Bapak lakukan tadi, kompetensi apa yang Bapak ingin kembangkan ke depannya? Ibu Mut, terima kasih sekali lagi. Kompetensi yang ingin saya kembangkan lagi adalah mengajukan pertanyaan berbobot, karena dengan mengajukan pertanyaan berbobot sesuai dengan Tirta, kunci apa yang diharapkan, apa yang disampaikan oleh Koci, sehingga saya dapat menggali informasi lebih mendalam dan saya dapat mengarahkan Koci dalam menemukan solusi permasalahannya. Luar biasa sekali Pak Boy ya. Tadi Pak Boy sudah menerapkan Tirta, itu luar biasa sekali. Di situ sudah terlihat kembali kalau Pak Boy itu sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot, karena dari saya lihat respon coaching itu sudah menyampaikan apa yang sesuai diharapkan begitu. Luar biasa sekali Pak, lebih menggali lagi ya. Nanti di lain kesempatan ya berbagi pengalaman lagi kembali dengan saya Pak ya. Terima kasih Pak. Assalamualaikum, saya pamit dulu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Widya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bapak. Begini Bu, sedikit boleh enggak bantu saya terkait ada permasalahan saat ini di mana saya sepertinya menemukan jalan buntu terhadap permasalahan tersebut, Ibu. Begitu ya Pak. Kira-kira masalahnya seperti apa Bapak? Bisa diceritakan? Di kelas saya itu ada siswa yang sering terlambat datang ke sekolah dengan alasan yang belum jelas. Anak ini terlambat, Ibu. Berarti di kelas Bapak ada siswa yang sering datang terlambat ke sekolah, begitu Pak ya? Nah, Ya. sebelumnya apa yang sudah Bapak lakukan terhadap anak tersebut? Saya sudah memanggil anak tersebut, Ibu, dan mencoba melaksanakan segitiga restitusi terhadapnya. Awalnya sih anak tersebut terlihat datang lebih awal, akan tapi pada akhir-akhir ini Bu, dia sering terlambat. Padahal juga anak ini rajin, pintar, tapi sekali lagi Bu, akhir-akhir ini anak tersebut sering terlambat. Berarti Bapak sudah melaksanakan restitusi terhadap anak tersebut. Tetapi setelah dilaksanakan restitusi, anak itu masih saja sering terlambat. Begitu ya Pak ya? Begitu ya Pak ya? Ya, betul Bu. Nah, setelah dilaksanakan restitusi itu, yang tadi awalnya anak tersebut terlihat mulai rajin sekolah, tetapi itu tidak berlangsung lama, ya. Nah, kira-kira setelah dilaksanakan itu, boleh tahu tidak Pak, apa yang mendasari siswa Bapak tersebut itu jarang masuk ke sekolah? Oke Bu, jadi yang bisa saya sampaikan saat ini Bu, siswa tersebut belum mengatakan langsung kepada saya terkait alasan yang kuat mengapa
dia atau siswa tersebut sering terlambat datang di sekolah. Namun saya mempunyai informasi bahwa siswa tersebut sering terlambat datang di sekolah dikarenakan dia membantu ibunya yang jualan, dan kemungkinan siswa tersebut sudah nyaman dengan kondisinya saat ini, Bu. Berarti siswa tersebut masih belum mengutarakan alasan yang kuat ya. Tapi tadi Bapak mendapatkan informasi dari teman-temannya bahwa siswa itu dia membantu ibunya dalam berjualan sehingga dia berada dalam kondisi nyaman, begitu Pak ya? Ya, betul, Bu. Nah, kira-kira dalam Bapak melaksanakan segitiga restitusi itu berapa kali Bapak melaksanakannya? Untuk saat ini baru 1 kali saja, Bu. Baru 1 kali ya. Berarti kira-kira situasi ideal apa yang Bapak inginkan untuk siswa Bapak tersebut? Saya ingin murid tersebut tidak terlambat datang di sekolah seperti murid-murid lainnya. Baik, berarti sejauh Bapak pengalaman Bapak dalam mengenal siswa Bapak tersebut, kira-kira apakah hal yang penting yang harus Bapak lakukan untuk siswa Bapak tersebut? Menurut saya ini, Bu ya, saya belum melibatkan orang tua dan guru lain dalam melakukan segitiga restitusi. Itu, Bu, yang belum. Berarti di sini Bapak akan melibatkan orang tua dan guru yang lain dalam segitiga restitusi itu, begitu Pak ya? Saya rasa Begitu Pak ya? ya Ya, betul. berarti itu ide bagus ya, dan saya setuju. Lalu menurut Bapak, apakah hal itu sudah baik menurut Bapak? Saya rasa untuk sementara ini, Bu, itu hal yang paling tepat dan mudah untuk dilaksanakan. Ya, baik, berarti itu yang akan Bapak laksanakan dengan melibatkan orang tua dan rekan sejawat. Nah, kira-kira kapan Bapak akan melaksanakan rencana tersebut? Saya rasa, Bu, saya akan melaksanakannya secepatnya, Bu. Ya, seperti kata orang, lebih cepat lebih baik. Baik Pak ya. Semoga nanti kegiatan restitusi yang akan Bapak laksanakan dengan melibatkan rekan sejawat dan orang tua itu bisa menyelesaikan masalah anak ini, begitu ya Pak ya? Ya, Bu, terima kasih banyak untuk waktunya. Ya, berarti pembicaraan kita pada hari ini sampai di sini Pak ya. Untuk Tapi sebelumnya di sini saya bertanya sedikit terkait dengan bagaimana perasaan Bapak setelah kita melaksanakan atau berbincang-bincang gitu Pak. Terus setelah Bapak membicarakan permasalahan Bapak tersebut. Oke, baik, Bu. Jadi perasaan saya terhadap masalah yang saya alami setelah berbincang-bincang dengan Ibu Media, alhamdulillah sudah ada solusi, ada jalan keluar terhadap tindakan apa, strategi apa yang saya gunakan untuk mengubah kebiasaan guru siswa yang sering terlambat tersebut, Bu. Baik Pak, saya doakan semoga nanti apa yang Bapak rencanakan berjalan dengan lancar dan Bapak bisa mencapai tujuan yang Bapak inginkan, yaitu untuk mengubah perilaku siswa tersebut. Begitu Pak ya? Ya, terima kasih, Bu, karena saya sudah merasa cukup, Bu. Bisa kita akhiri. Saya duluan dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.